Halo, selamat datang di Lola Serba Serbi. Oke, jadi hari ini aku mau sharing sekaligus nanggepin pertanyaan seputar di mana Ocha tidur dan apakah Ocha diperbolehkan masuk ke dalam kamar atau tidak. Nah, ini aku selama punya Ocha, aku juga nggak jarang ya suka ditanyain begini. Ih, anjingnya bulu semua. Panjang banget bulunya. Ini tuh rontok dong ya berarti ya. Ini tidurnya di mana? Dimasukin kamar, apa nggak satu kamar bulu semua ya? Nah, jadi Shih Tzu ini tuh termasuk ke dalam jenis anjing hypoallergenic. Jadi Shih Tzu ini tuh nggak shedding. Dalam arti kata, bukan sama sekali nggak bisa rontok ya, tapi rontoknya itu cenderung ke misalnya pada saat kita sisirin. Jadi kalau kita sisirin, otomatis pasti adalah beberapa helai bulu yang rontok. Kemudian dalam kondisi kalau misalnya Shih Tzu-nya itu mengalami masalah kulit. Jadi kalau kulitnya nggak bermasalah, sehat-sehat aja sebenarnya tingkat kerontokannya itu minim. Itu kenapa kalau misalnya ada yang pengen melihara anabul tapi takut alergi sama bulunya, biasanya Shih Tzu ini tuh termasuk pilihan yang tepat juga, salah satu pilihan yang tepat untuk orang yang takut alergi. Oke, untuk lokasi tidur, kalau menurut aku pribadi, ini tuh termasuk hal yang perlu untuk dipertimbangkan, hal yang perlu untuk diputusin juga dari awal kita memelihara anabul. Nah, untuk Ocha, kalau sekarang Ocha itu fleksibel, dia bisa tidur di mana aja, yang terpenting ada aku atau ada orang di sekitar dia. Untuk awalnya, sewaktu Ocha masih puppy, jadi di awal aku bawa dia pulang ke rumah, Ochanya itu tidur di dalam kandang. Jadi Ocha tidur di dalam kandang sampai dianya itu benar-benar ngerti untuk nggak sembarangan gigitin barang-barang di sekitar dia. Barulah aku bebasin dia buat tidur di luar kandang. Nah, jadi setelah bebas dari kandang, Ocha itu nggak yang langsung tidur di dalam kamar aku, tapi aku biasain dulu dia untuk mau tidur di luar kamar. Nah, biasanya sih kalau malam aku tidur di dalam kamar, Ocha itu bakal tidur di sekitar pintu kamar aku. Nah, kenapa awalnya nggak langsung dimasukin ke dalam kamar? Karena awalnya itu aku mikir, aku nggak mau Ocha itu ketergantungan. Jadi kayak semisalnya akunya keluar kota, akunya nggak ada, dan Ocha mesti dititipin, Ochanya fine-fine aja kalau misalnya dia nggak tidur di dalam kamar. Nah, setelah Ochanya udah ngerti, Ochanya udah terbiasa tidur di luar kamar, baru Ochanya pelan-pelan aku bolehin masuk tidur di dalam kamar. Nah, memang gak satu bed sama aku, tapi aku tetap coba buat Ocha nyaman dengan cara aku nyediain bed. Jadi kalau misalnya dia dingin tengah malam, dia masuk ke bednya sendiri. Jadi aku biasain Ocha untuk tidur di bednya sendiri. Nah, kenapa aku biasain Ocha untuk tidur di bednya sendiri? Jadi ibaratnya kalau akunya kan gak masalah ya kalau Ocha tidur sama aku atau tidur di bed aku. Nah, tapi gimana dengan orang lain? Sewaktu akunya gak ada dan dianya mau gak mau mesti aku titipin ke orang lain, belum tentu orang lain juga oke kalau Ochanya tidur di bed mereka. That's why aku prefer dia buat terbiasa tidur bebas di bawah dengan kasurnya sendiri. Jadi biasa kalau belum merasa dingin, dia gak tidur di bednya. Tapi kalau udah ngerasa dingin, dia masuk dan tidur di bednya sendiri. Nah, boleh nggak Ochanya naik ke kasur aku? Boleh, in case kalau misalnya di luar lagi ada petasan, atau lagi ada guntur, atau pas hujan deras, dianya kan takut ya. Jadi Ocha itu boleh naik ke bed aku. Jadi kalau sekarang itu Ocha udah terbiasa ya, kalaupun aku naikin Ocha ke bed atau ke kasur aku sewaktu nggak ada hujan, nggak ada guntur, nggak ada petasan, biasanya dia juga bakalan minta turun. Jadi Ochanya itu kayak lebih nyaman kalau tidur di bawah di kasurnya sendiri. Oke, nah jadi Ocha itu bisa tidur di sini juga bisa, di sana juga bisa. Jadi ini tuh dulu itu aku beli emang kayak sebagai cadangan, terus karena teman aku kebetulan beli, terus aku lihat kok kayaknya oke juga gitu loh, terus aku nitip ke dia, aku beli. Nah, jadi kan karena kalau misalnya ini dicuci, dia kan tebel nih busanya, jadi agak lama kan keringnya, jadi aku pakai cadangan ini. Oke, so sekian untuk sharing kali ini. Semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen,
Subscribe buat yang belum subscribe dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Ocha Twinkle berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.